Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat inovasi, ketemu lagi di acara One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Inovasi kita hari ini adalah pewarna alami dari kulit jengkol dan kulit bawang merah pada kain jumputan. Seperti apa inovasinya? Langsung saja kita sapa inovatornya Bapak Maruk Yulianto. Apa kabar Pak Maruk? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Maruk, ini pewarna alami dari kulit jengkol dan kulit bawang ya Pak ya? Ini Bapak salah satu pengelola IKM ya Pak? Iya. Kalau boleh tahu ini nama IKM-nya apa Pak? Palembang Sege. Palembang Sege, baik. Ini tentunya pemirsa di rumah sudah penasaran nih Pak. Apa sih inovasi yang Bapak miliki dan latar belakangnya apa? Jadi inovasi yang kita miliki itu adalah pewarnaan alami dari bahan-bahan sisa, yaitu dari kulit jengkol dan kulit bawang. Jadi memanfaatkan limbah ya Pak ya? Jadi itulah latar belakangnya. Jadi karena pandemi COVID ini kan, jadi produksi terganggu, bahan baku mahal, semuanya. Jadi kebenaran posisi tempat tinggal kita itu dekat dengan pasar induk. Oh. Tuh, jadi dekat dengan pasar induk. Jadi jadi salah satu usaha itu kan harus mendekati bahan baku, dan bahan baku itu kan harus mudah didapat. Betul. Saya lihat ini kulit jengkol ini kan banyak terbuang di pasar induk itu. Ya, Pak, limbah. Ya? Begitu juga dengan bawang. Nah, dari situlah kita terpikir gimana kalau kita kulit jengkol dan kulit bawang ini kita manfaatkan untuk pewarna alami ke bahan. Kalau boleh jelaskan ini Pak, proses pembuatannya seperti apa? Proses pembuatan pewarnaan itu secara umum kan banyak ya literatur kan, cuman dengan teknik kita sendiri kita pakai. Itu yang pertama sudah biasa itu kita potong, terus proses pertama bahan itu kita mordanting itu untuk membuang tajin-tajin atau membuka pori-pori dari bahan. Setelah dimordan, bahan itu kita bilas, dan sudah dibilas kita keringkan, baru untuk proses pembuatan jumputan kita pola. Setelah dipola kita jahit, karena jumputan itu kan main jahit dan main ikat. Setelah jahit ikat baru kita warna. Nah, proses pewarnaan ini itu yang kita pakai itu yang pertama itu bahan berupa kulit jengkol atau kulit bawang itu kita rendam dulu. Kita rendam selama sehari semalam atau lebih kurang 24 jam. Setelah kita rendam selama 24 jam, kita panaskan, kita didihkan. Kita didihkan itu sampai airnya itu berkurang seperempat atau setengah dari volumenya. Nah, setelah itu kita dinginkan sedikit, agak boleh sangat, baru kita warna bahan. Nah, proses pewarnaan ini ada dua metode. Yang pertama itu bisa langsung dicelup. Cuman yang metode yang kita pakai sendiri itu metode dengan siram sedikit-sedikit. Tujuannya kenapa? Canting itu batik ya, kita bukan canting batik, yang gayung kecil Bu. Kita siram sedikit-sedikit. Tujuan kenapa? Kan permasalahan UKM itu terkadang di pewarnaan alam itu warna itu tidak bisa sama. Betul sekali. Gitu kan? Kenapa tidak bisa sama? Karena satu wajan yang celupan pertama dengan celupan yang kedua pasti beda. Betul, Pak. Nah, ini metode yang kita pakai ini, kita siram sedikit-sedikit, selain untuk menyamakan warna, dan itu juga untuk mengiritkan bahan baku, tidak membuang bahan baku. Kan bahan baku ini kalau seandainya bahan bakunya kita beli kan mahal Bu. Betul. Untuk kering. Nah, itulah. Jadi selama kita mengerjakan ini, ya kalau mau 100% itu tidak adalah yang sama, tapi 80% itu insya Allah mendekati sama warnanya. Warna yang dihasilkan itu berbagai macam atau hanya warna-warna dasar saja Pak, dari yang kulit jengkol dan kulit bawang? Jadi warna dasarnya itu ada, cuman ini kan harus kita bangkitkan warnanya itu dengan proses namanya fiksasi. Jadi proses fiksasi itu kan untuk membangkitkan warna. Jadi warna dasarnya itu agak pucat. Begitu kita kasih larutan fiksasi, itu fiksasi kan ada dengan menggunakan larutan kapur atau larutan tunjung, gula merah, madu pun bisa. Tapi di sini kita pakai tunjung sama kapur. Jadi kalau jengkol, kalau kita fiksasi dengan ini contohnya ya, kapur, Pak, ya? warnanya seperti ini.
coklat, Coklat ya. gitu kan? Kalau dia difiksasi dengan apa namanya tunjung, warnanya begini. Oh, jadi bisa Ya, macam-macam perubahan warna. yang dihasilkan ya, Pak Mm-mm. ya. Nah, kalau bawang merah dia begini. Ini difiksasi dengan tunjung kan? Difiksasi dengan tunjung. Jadi proses warna apa yang kita inginkan itu sesuai dengan apa namanya Fiksasi. yang difiksasinya untuk larutan fiksasinya. Itu berarti tergantung kepekatannya juga ya, Pak ya. Mungkin ya, intensitas yang warna yang lebih terang berapa mili. Jadi perbandingannya untuk 1 kilogram bahan baku itu menggunakan 10 liter air. Nah, untuk mendapatkan warna yang maksimal, metode yang kita pakai, kita mewarnainya berulang-ulang, Bu. Oh. Berulang-ulang, berapa kali kan? Nah, Ini salah satu contoh yang memang langsung di handmade sendiri nih, Pak Iya. ya. Pakai pewarna itu. iya, langsung ya. ini jengkol nih, Bagus sekali pemirsa ya. jengkol. Memang proses pewarnaan alam ini tidak bisa satu kali, dia harus berulang-ulang sesuai dengan keinginan yang melakukan pewarnaan. Mau dia 1 kali, 3 kali, bahkan sampai 10 kalian kita pakai. Baik. Ini untuk inovasi ini siapa saja nih Pak yang terlibat? Melibatkan banyak orang, masyarakat atau? Pasti kita melibatkan tetangga-tetangga sekitar dan juga tetangga itu binaan kita. Jadi satu per kelompok kita buat. Jadi kelompok A, kelompok B, gitu kan? Penemunya sendiri atau idenya sendiri ini timbul dari Bapak Maruk sendiri atau bersama teman-teman lain? Ada ide? Kita wah, pribadi, Bu. jengkol. Karena kita memang pengrajin yang terutama sekali kan karena bahan baku untuk pewarna alam ini mahal. Betul. Itu tadi kan? Jadi gimana kita mencari dan memanfaatkan pewarnaan alami untuk bahan ini yang murah. Terjangkau. Yang murah, terjangkau kan? Jengkol ini juga kan anti bakteri juga kan? Karena dia mengandung ada beberapa bahan senyawa seperti flavonoid kan? Iya, Jadi aman dipakai. Selain kita dipakai aman dan juga dia fashionable istilahnya kan dari sisi warna dan segala macam. Kalau pakai jilbab mungkin cantik kan pakainya. Karena bisa menghasilkan warna apa saja yang kita inginkan Iya. ya Pak ya berarti ya. Nah kemudian ini yang manfaat apa nih yang Bapak rasakan dengan adanya inovasi ini mungkin bisa menolong para UKM lokal ya Pak ya, Iya. dengan harganya tadi murah seperti yang Bapak sebutkan. Jadi secara pribadi kan itu kan bisa kita, karena saya pengrajin juga, jadi bisa meningkatkan income kita kan dengan membuat produk bahan baku murah tapi jualnya kan bisa dengan harga Untuk biaya tinggi. produksi ya, Dan Pak, ya? untuk teman-teman yang lain yang pelaku UMKM di bidang jemputan atau batik segala macam, ini bisa mengedukasi mereka. Betul sekali. Bisa mengedukasi mereka bahwa bahan untuk pewarnaan alami itu tidak selalu mahal. Bahkan bisa memanfaatkan bahan sisa. Dengan seperti kulit jengkol dan kulit bawang tadi. Jadi keunggulannya ini kan berarti dia memanfaatkan sampah ya Pak ya, Iya. sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah. Kemudian keunggulan dari produk-produk pewarna yang sudah ada apa ini Pak selain dia memanfaatkan sampah? Apakah warnanya lebih tahan lama atau bagaimana? Ya selain warnanya tahan lama, apa namanya Dipakai seperti yang Bapak dipakai bilang tadi ya. karena dia bahan Karena alami. pewarnaan alam ini pasti beda, Bu. Masing-masing beda. Mungkin dari Jelawi kan kalau dari Jelawi, dari kulit kayu jati, kulit mahoni pun bagus. Itu kan sesuai dengan apa keinginan kita, warna yang kita inginkan. Kalau Jelawi dia mungkin agak hitam-hitaman atau keabu-abuan ya. Kalau jengkol hasilnya begini, kecoklat-coklatan. Kalau difiksasi dengan tunjung dia keabu-abuan. Ini menarik sekali ya Pak ya. Ini bahan ini tadi dari kulit bawang ya Pak ya? Ya, bawang merah. Dari kulit bawang merah. Nanti selanjutnya kulit bawang putih mungkin juga bisa Mas. Banyak, Bu, sampah kan kulit, mungkin kulit kelapa muda nanti. Oh, kelapa muda nanti akan dicoba kembali ya Pak ya? Iya. Baik. Kalau ini dalam menemukan inovasi ini ada hambatan apa saja Pak? Ya kalau hambatan untuk pelaku UMKM ini yang pastikan pemasaran. Oh, untuk pemasaran ya. Pastikan pemasaran, apalagi dengan kondisi sekarang ini, kondisi pandemi semuanya ya ada kendala. Tetapi kita harus tetap produksi karena kita ada mitra tadi. Itu kan?
Ini hambatannya maksudnya di penjualan produk jadinya atau hambatan selama berinovasinya ini, Pak? Kalau selama berinovasi lancar-lancar saja atau bagaimana? Ya kalau berinovasi kita alhamdulillah, Bu. Karena kan kita Berarti, selalu ya. produksi kan, kita kan produksi, yang namanya UMKM itu kan terus dicoba produksi. ya, Pak, Iya, selalu kita uji coba. Nah, yang jadi masalah itu begitu kita bikin atau buat ini, nantinya produk ini mau dipasarkan kemana? Apakah selalu diterima oleh masyarakat kan? Kita belum tentu kan. Kalau ini kita buat ini, oh ini khas Sumatera Selatan, apakah bisa dijadikan untuk pakaian untuk wanita pada hari-hari Jumat, pada hari tertentu kan? Nah itu yang kita inginkan kan? Jadi ada feedbacknya. Ini kalau pemirsa ingin memesan atau maksudnya dia custom warna bisa berarti, Pak, ya? Misalnya saya ingin kain liputannya warna A, B, dan C. Bukan custom warna. Kalau custom warna kita mainnya bukan warna alam, sintetis. Ini kan kalau misalnya dari saya maunya kulit jengkol, dari bahan bakunya apa gitu kan? Nah, apa kita mau misalnya bahan baku dari kulit bawang atau dari sisa-sisa dari potongan kelapa muda. Nah itu kalau masalah warna kan. Jadi konsumen ini memilih bahan bakunya ya, Pak, ya, bukan Iya. memilih warnanya. Jadi ya? kita yang ini kalau warna bingung gitu kan, karena pewarna alami itu kita tidak tahu jadinya Karena apa. belum tentu maksud saya apakah kulit jengkol selalu menghasilkan warna coklat seperti ini? Selalu kalau dia dan kapur. Berarti Dia jadi tersendiri. Setiap masing-masing bahan pewarna alami itu dia memiliki karakter warna sendiri. betul sekali. Kan enggak mungkin bawang merah dengan jengkol sama warnanya kan. Terus Pak, kalau ini harapan ke depannya seperti apa nih Pak dari inovasi Bapak yang Bapak harapkan? Mungkin kepada pemerintah atau? Ya harapan ke depannya ya terutama sekali dari pihak yang bersangkutan, pemerintah ataupun instansinya yang berkaitan, kita disupport terus kita melakukan. Jadi UKM ini kan sifatnya produksi. Kalau bisa kita terus berinovasi, berproduksi. Nah setelah kita produksi itu produk kita itu dipasarkan atau dijadikan merchant untuk daerah tersebut kan, provinsi atau gimana kan. Jadi kita untuk berinovasi tidak mikir-mikir lagi mau kemana. Akhirnya kan terciptalah produk yang sesuai kan, cocok dan memanfaatkan tanaman ya, tanaman sisa lembah khusus Sumatera Selatan. Ini sudah saya lakukan ini karena dari Bapak angkat kita PT Pusri. Jadi kita mengadakan suatu proyek kan untuk melakukan ini. Jadi mau kita lakukan kegiatan pewarna alam dari kulit jengkol, dari kulit bawang nantinya. Kalau musim duku kita kulit duku. Kalau musim rambutan kita kulit rambutan. Oh, sangat bervariasi ya, Iya. jadi ya Pak ya. Kenapa kita pilih jengkol dan bawang? Karena pada saat ini inilah yang ada. Karena kalau bahan bakunya sulit, musim-musiman kan agak bingung kita. Betul. Jadi ini apakah Bapak mengadakan kerjasama ini Pak dengan para pedagang jengkol atau pedagang bawang atau dengan pihak pasarnya langsung untuk mengumpulkan sampahnya atau bagaimana? Kalau sampah pasti terkumpul sendiri, Bu. Maksud saya Bapak Iya, kita ngomong lah, Pak, ini kalau ini satu karung jangan dibuang dulu ya, kita mau dengan ambil. pedagangnya langsung Ya, Pak ya. pasti. Jadi bisa continue Ya. untuk bahan baku. Kalau di pasar induk kan khusus yang bawang kan kita harus bilang sama pedagangnya kan, yang dia tukang kupas kan, nanti jam sekian kita ambil. Karena kan bawang tentunya sehari-hari pasti. Itu kan makanya kan Pak ya. jadi kita mencari bahan baku itu kan yang mudah kalau bisa kan, sehingga produksi akan lancar. Udah murah ya Pak. Itu. Terus, ini pesan-pesan ini Pak untuk pemirsa bagaimana? Jadi pesan saya ya teruslah berinovasi ya, apalagi dengan kondisi pandemi sekarang. Jadi kita berinovasi bukan berarti kita offline saja. Sekarang sudah zamannya era digital marketing. Betul sekali. Walaupun kita yang zaman all ini tidak bisa, tapi kita harus ya paling tidak mencari yang anak-anak muda yang bisa dan bisa bekerja sama dengan kita itu, Bu. Memanfaatkan waktu semaksimal Iya. mungkin Pak ya, meskipun di era pandemi tetap semangat, tetap berinovasi tentunya Pak. Dan untuk instansi terkait pemerintah atau BUMN kami minta berikan wadah bagi kami. Itu apakah dia membuat suatu digital marketing berupa marketplace segala macam atau gimana kan, Betul.
sehingga produk kami ini bisa tertampung sana, Bu. Jadi tidak selalu mengharapkan giliran kita nak mau pameran kemana, pameran ke sini ke situ kan. Nah, begitu orang mau buka, oh ada nih Palembang marketplace-nya, gitu kan. Jadi bisa langsung, sekarang kan eranya digital. Era ya, digital, tidak Bu. perlu lagi. Era 4.0 sekarang ini kan. Oh, jadi langsung visit di websitenya. Jadi Pak, kalau boleh tahu ada pemirsa yang berminat ini menghubunginya kemana nih Pak? Hubung kita di Instagram PLG_KG dan itu di Facebook Sriwijaya Ethnic Gallery. Kita juga baru ini ada website itu Palembang CG. Baik, jadi konsumen bisa membeli. Oh ya, toko offline-nya juga Bu sekarang lagi di PT Busri kan kita baru buka itu namanya Rumah Kreatif BUMN Sumatera Selatan. Bisa juga melihat produk CG di Rumah Kreatif BUMN. Bisa juga di tempat kita di Lokasinya di mana? lokasi di Jakabaring, di Dekranas deh. di seberang apa namanya Jalan Pendidikan, Komplek Grand Residen, Blok D23, seberangan dengan SD Negeri 81 Palembang. Itu untuk toko offline-nya ya Pak ya. Baik. Ini berarti pemirsa bisa memesan pewarnanya atau memesan kainnya langsung ya Pak ya. Baik, kalau begitu pemirsa, kita sudahi dulu inovasi kita kali ini. Ingat, kita mempunyai salam 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.